Mudah-mudahan 2024 kita mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik. Satu ya. Kedua, sekarang ini memang terjadi penjarahan besar-besaran terhadap kekayaan alam. Dan itu difasilitasi oleh undang-undang. Sebagai contoh misalnya undang-undang tentang minerba yang baru. Padahal jelas-jelas kalau masih menggunakan undang-undang minerba sebelumnya, itu para penambang batu bara dengan omset triliunan itu akan gigit jari karena tambang-tambang itu harus kembali kepada negara, dan negara adalah yang menguasai tambang itu untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai imbangannya mereka boleh menambang, tapi first option untuk BUMN dan BUMD. Tapi yang terjadi adalah perubahan undang-undang dalam gelap-gelap, tiba-tiba undang-undang yang mengatur minerba berubah. Yang tadinya konsesi harus kembali ke negara, tiba-tiba bisa balik kepada para penambang yang bersangkutan dengan konsesi 10-20 tahun ke depan. Jadi terjadi penjarahan besar-besaran terhadap kekayaan alam. Dan itu disponsori oleh kekuasaan sendiri. Udahlah, kita tahu siapa pemain-pemainnya kan. Hanya kita tidak bisa sebutkan nama. Karena begitu sebutkan nama mulai pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Padahal yang namanya undang-undang minerba itu jelas dan tegas. Itu adalah salah satu perampokan sumber daya alam yang dilegalisasi melalui perundang-undangan. Jadi nggak jelas kapan pembahasannya, tiba-tiba undang-undang itu disahkan. Ketika COVID dan lain sebagainya, tiba-tiba sahlah undang-undang tentang minerba yang sebelumnya klausul itu mau dititipkan di undang-undang Omnibus Law. Itu dua. Nah yang ketiga, sobat era sekalian, ketika kita bicara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Kenapa? Hati-hatinya begini, jangan sampai kita mau setback karena kita tidak suka situasi hari ini. Saya membayangkan ya, ada penguasa militer dengan keberaniannya membisiki Presiden Jokowi, Pak, Bapak keluarkan dekret presiden saja Pak, seperti Bung Karno pada 5 Juli 59. Kenapa? Dekret itu bisa menjamin Bapak 3 periode loh, 4 periode loh. Karena begitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi pembatasan jabatan. Ya kan? Tidak ada lagi pembatasan jabatan. Karena lalu nanti kami dari TNI dan Polri bisa masuk lagi sebagai utusan golongan di MPR. Bapak nggak perlu susah-susah, tinggal membeli anggota MPR saja untuk terpilih kembali. Nanti kita amankan semuanya. Dan Cukong siap mendanai itu semua. Kan gawat kalau ini terjadi. Karena dengan pemilihan oleh MPR, maka jauh lebih riskan. Kalau awal-awal reformasi, anggota DPR, anggota MPR, dan politisnya belum tahu praktik-praktik money politik seperti ini. Tapi sekarang sudah lazim pemilihan-pemilihan ketua di lembaga negara itu dengan praktik-praktik yang seperti ini. Kecuali kalau memang based on hasil pemilu, itu berbeda. Karena itulah hati-hati menurut saya ya, ketika kita mewacanakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.